Berkaitan dengan waspada masuknya varian Delta Plus yang sudah terdeteksi di Indonesia, masih ada Prof. Amin Subandrio dari Lembaga Eijkman, Pak Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan dari Satgas COVID-19, dan Kang Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Kang Diki, kalau kita melihat terus, walaupun Anda agak sedikit jauh nih, belum pulang kampung ke Bandung, ya, tapi Anda bersama kami, saya tahu persis terus mengamati PPKM level 4 yang sekarang ada di Jakarta dan beberapa provinsi yang masih merah begitu kondisinya untuk penyebaran COVID-19. Sebutlah ada varian-varian yang terus berkembang. Kita punya basic-basic, saya ulang lagi supaya kita mengerti bahwa dalam masa pandemi seperti ini, basic-basic seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, hal-hal semacam ini harus menjadi habit. Di Australia sendiri, di beberapa negara yang pernah mengalami badai pertama, badai kedua, seperti sekarang Indonesia pandeminya sedang badai kedua. Bagaimana meningkatkan, kalau berkaca pada Indonesia nih kan, habit-habit seperti ini aja udah sekian lama kita bertempur melawan COVID-19, masih belum masuk di hati dan kepala gitu, bahwa kita tuh harus menghindari ini itu begitu. Nah, apa sih yang harus segera bisa kita lakukan agar kita bisa mengantisipasi COVID-19 yang virusnya terus bermutasi? Kang Diki, apa menurut Anda yang bisa kita lakukan supaya lebih cepat lagi kesadaran itu sampai Indonesia ini luas sekali memang, Sabang sampai Merauke, belum pelosoknya ke desa-desa begitu. Apa Kang Diki untuk kasus Indonesia? Ya, bila merujuk pengalaman-pengalaman sebelumnya ya dalam pengendalian penyakit menular khususnya, ya, sebetulnya peran dari, peran dari civil society ya, peran dari pemimpin masyarakat ya, tokoh masyarakat, dan juga kita bilang epistemic community kalau di sini, jadi semacam ya mahasiswa, ada tokoh-tokoh pendidik ya, itu juga sangat penting ya, karena ya kita tadi saya setuju Pak Alex ya, Prof. Amin katakan kita nggak bisa sendiri, tidak saja pemerintah saja, tidak hanya juga masyarakat saja, tidak hanya peneliti saja, jadi semua harus bergabung. Dan dalam konteks kita ya banyak sekali hal kesadaran ini timbul karena memang ada peran dari komunitas itu sendiri, dari oleh untuknya itu. Nah, jadi menempatkan masyarakat sebagai subjek ya oleh pemerintah, bukan itu seperti gampang jadi subjek, tapi itu sesuatu yang sebetulnya juga perlu proses ya. Antara lain adalah transparansi data. Transparansi data ini adalah dalam rangka menempatkan publik sebagai subjek gitu. Jadi apa yang sebetulnya diperankan oleh Prof. Amin ya, dengan menyampaikan ini ditemukan ada varian baru ataupun yang katakan yang lokal Indonesia atau yang Delta Plus, itu adalah dalam rangka menempatkan publik. Ya, kebetulan salah satu kajian itu saya di bidang risk communication strategy ya, dan ini akan membangun masyarakat itu terbangun persepsi risikonya gitu. Itu tujuannya. Oh, ini ada varian baru. Kita harus melakukan ini karena rumah sakit bornya turun, tapi pemerintah tuh harus menyampaikan sisi positif dan negatif dari data itu atau informasi itu dengan mengatakan iya bor turun, tapi kapasitas testing kita itu belum memadai gitu. Optimal saja kan belum, apalagi memadai, karena ini tes positivity rate masih tinggi dan lain sebagainya. Angka kematian juga masih tinggi. Nah, inilah yang akan membangun persepsi risiko di publik itu. Termasuk penyampaian kita hari ini itu juga menyampaikan pada publik. Saya sampaikan misal begini, ini bahaya nih. Bahwa betul ini adalah Delta varian sama dengan Delta Plus ini kurang lebih sama. Namun kalau kita abai, karena rata-rata masa krisis dari negara yang terdampak Delta itu antara 10-12 minggu, Mas Bayu. Nah, kita kan baru katakanlah akhir Juni lah. Ya, kita berarti akan mengalami ini sampai September. Dan masalahnya
kalau kita tidak memerankan itu, semua pihak memerankan peran terbaiknya dalam masyarakat untuk 5M dan lain sebagainya, ya akan banyak terjatuh korban. Oke. Nah, inilah yang harus dibangun dan disampaikan pada publik gitu. Tentu masalahnya lagi adalah tadi Mas Bayu bilang negara kita negara besar, bahasanya juga macam-macam, orang latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi juga berbeda-beda. Tentunya tidak bisa pesan ini one for all for one. Ya. Harus ya sesuai dengan konteks daerah. Ya, itulah yang mungkin harus kita lakukan, dan sekali lagi dari Kang Diki kita dapatkan wawasan bahwa di beberapa negara yang terserang oleh penyebaran yang begitu cepat dari varian Delta ini bahkan 10 sampai 12 minggu. Kita baru berapa minggunya saja ini, dan kita harus berarti, saya menggampangkan saja ya Kang Diki, berarti perjuangan kita masih panjang ini untuk perang terhadap varian Delta yang begitu cepat menyebar. Semua masih dalam tingkat kewaspadaan tingkat tinggi. Jangan terlena kalau tingkat keterisian rumah sakit ada penurunan, tapi harus dilihat indikator yang lain. Tingkat kematian kita masih tinggi, terutama untuk saudara-saudara kita yang masih isolasi mandiri. Nah, hal semacam ini nih Pak Alex, kan saya yakin menit demi menit semua terus bekerja, termasuk terutama Satgas COVID-19. Sudah sampai sejauh mana ini supaya upaya-upaya yang masih panjang yang diingatkan oleh Kang Diki ini kita masih panjang ini, semua masih on the right track. Kalau ada yang kurang masih akan terus diperbaiki. Kalau 3T-nya tadi ini akan terus ditingkatkan. Bagaimana untuk kemudian menekan angka kematian? Ini sekarang terjadinya di sebelah mana Pak Alex? Apakah masih terjadi banyak di isolasi mandiri dan lain-lain dari pasien COVID-19, Pak Alex? Ya, jadi seluruh pimpinan kita, termasuk di level provinsi, kabupaten, kota, itu sudah dibekali dengan instrumen Mendagri 24, 25, 26. Ya. Di mana dengan instrumen ini diharapkan melaksanakan orkestrasi untuk melakukan pembatasan mobilitas pergerakan manusia. Yang kedua, mengimplementasi pelacakan kontak, kemudian mendelegasikan seluruh kegiatan di tingkat posko PPKM desa dan kelurahan. Dan yang keempat yaitu melaksanakan isolasi mandiri ataupun isolasi yang terpusat bagi mereka yang terkonfirmasi atau bagi mereka yang kontak erat ataupun yang bergejala. Ya. Nah, tentu ini yang harus dilakukan memang bagaimana mereka yang paling banyak positif adalah dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala, ini dilakukan isolasi mandiri. Kalau misalnya kediaman ataupun rumahnya tidak memadai, maka pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sudah menyiapkan isolasi terpusat. Dan pemerintah membujuk dan mengajak mereka supaya mau bersedia ke isolasi terpusat. Nah, bagi mereka yang kediamannya, rumahnya masih memadai, itu isolasi mandiri. Dan di sini kata kuncinya adalah bahwa mereka yang isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat semuanya harus di dalam pemantauan. Di dalam pendampingan. Karena mereka yang datang ke rumah sakit sudah sakit sedang dan sudah sakit berat itu karena luput dari pantauan ataupun pemantauan. Bahwa masalah COVID itu tidak semata-mata hanya karena virusnya saja, tetapi juga oleh karena komorbid. Jadi komorbid juga harus bisa ditata dengan baik. Dan kemudian yang ketiga bahwa si pasien harus bisa juga mengenali gejala awal. Sehingga jangan diterjemahkan semua yang tidak enak dan tidak dinikmati di badan semua sebagai masuk angin. Bahwa kita adalah di dunia pandemi. Sehingga kalau ada demam, ada batuk, atau panas dingin, ini harus menjadi gejala awal. Dan harus dilapor. Dan yang terakhir bahwa bagi mereka yang positif, tidak perlu menyembunyikan diri dan harus melapor ke RT. Sehingga Bapak RT dan RW bisa mengendalikan warganya, mana yang positif, mana yang kontak erat, dan mana yang mereka bergejala. Ini penting supaya penularan itu tidak berlangsung terus di tingkat keluarga ataupun di tingkat komunitas.
Di daerah-daerah nih Pak Alex, dari pantauan kami bersama tim yang tersebar di daerah, ini masih menjadi masalah. Mereka ngumpet kalau kemudian ada gejala-gejala flu yang bisa saja ini adalah COVID. Juga ketika dilakukan 3T. Nah, hal semacam ini nih yang mungkin bisa kami titipkan untuk menjadi bisa segera diatasi begitu di daerah. Karena situasinya memang seperti itu. Pak Alex, lanjutkan. Ya, jadi sewaktu kemarin ada peninjauan oleh Kasatgas COVID-19 ke Ya. berbagai desa di Klaten dan di Jogja, di Ya, Pak. Sleman, kita melihat bahwa isoter yang disiapkan oleh kabupaten kota itu sudah luar biasa baik. Artinya sudah ada kamar tersendiri, ada kamar mandi tersendiri, dan bahkan juga makan disiapkan 3 kali sehari. Oke. Persoalannya adalah kultur. Kultur itu yang harus bisa memang kita bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa pindah ke isolasi yang terpusat itu akan menjadi kehidupan akan lebih baik dan kemudian penyakit akan lebih bisa ditata dengan baik daripada harus tinggal di rumah, tidak ada yang mendampingi. Ya. Dan yang selanjutnya juga di rumah banyak yang kita hadapi mereka yang lansia. Lansia ini adalah populasi rentan. Dan ini juga harus divaksin dan kemudian juga harus dipisahkan dari mereka yang terkonfirmasi. Ya. Jadi oleh karena itu memang perlu memang pembahasan ke daerah-daerah lokal yang dengan bahasa lokal masing-masing supaya bahwa jika mereka ditarik ke isolasi terpusat bukan berarti itu ada satu aib. Iya. Bahwa itu adalah satu untuk menolong mereka dari ancaman COVID-19 ini. Karena lebih terpantau ya kan Pak Alex ya? Lebih terpantau dan kemudian paket obat lebih bisa dimonitor. Bahwa pemerintah melalui Bapak Presiden sudah menyiapkan paket obat. Baik mereka yang bergejala maupun mereka yang dengan tidak bergejala, ini sudah disiapkan. Ya. Dan kemudian dengan isolasi terpusat kita bisa juga menghitung gizi yang masuk, asupan yang masuk. Dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Bedanya adalah tempat tidurnya yang beda. Ya. Dan kemudian mereka tidak di rumah seperti biasanya dengan zona yang sudah aman. Ini sekarang tinggal di bangunan. Mungkin itu yang menjadi masalah. Tapi pemerintah sudah memfasilitasi seluruhnya, termasuk MCK, termasuk juga untuk makan minum. Ya, baik. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki penanganan saudara-saudara kita yang isolasi mandiri. Ada isolasi mandiri terpusat. Kalau punya komorbid, penyakit bawaan, di dekat rumah Anda ada tempat isolasi terpusat, datanglah ke situ. Itu lebih aman bagi Anda yang memiliki komorbid terutama. Prof. Amin, mumpung ketemu Prof. Amin dan menjadi bagian akhir dari obrolan kita tadi bicara soal varian Delta yang ada perkembangan sedikit, nih varian Delta Plus ini. Pun begitu varian Delta ini kita sudah melihatnya, begitu kita mengalaminya bagaimana cepat penyebarannya, penanganan penutupan penyekatan yang selama ini berhasil ketika awal-awal dulu sebelum ada varian Delta, nggak berhasil betul untuk menahan varian Delta ini. Penyebaran tetap tinggi melonjak. Bagi pengetahuan kita orang awam, karena Prof. Amin dan kawan-kawan selalu mungkin setiap hari itu mengenali terus si virus COVID ini, apalagi yang bisa kita lakukan secara sendiri, apalagi yang harus kita waspadai secara individu, personal begitu, Prof. Amin, untuk bisa terhindar dari paparan COVID yang sekarang ini mungkin lebih banyak varian Delta itu. Prof. Amin, silakan. Terima kasih, Mas Bayu. Betul bahwa kita mendapatkan informasi bahwa varian Delta ini lebih cepat menular. Tetapi intinya adalah selama kita bisa mencegah virus ini pindah dari satu individu ke individu lain, artinya tidak mendapatkan host yang baru, tidak mendapatkan penjamu yang baru, maka virus itu tidak akan bereplikasi, tidak akan berkembang biak, dan tidak akan bermutasi. Oleh karena itu intinya adalah kita harus memutuskan rantai penularan. Apa yang harus kita lakukan di luar sana, di lapangan, di luar laboratorium, kita tidak tahu varian apa yang sedang bersirkulasi di situ. Karena tahunya varian Delta, Alpha, atau Zeta, itu hanya di laboratorium. Jadi yang harus kita lakukan di luar itu sama. Ya, kita harus menganggap semuanya sama. Perlakuannya juga sama, 5M, 3T. Karena juga kita harus menyadari bahwa
yang bisa menimbulkan masalah itu tidak hanya varian Delta. Iya. Varian yang asli pun yang dari Wuhan itu masih tetap punya potensi menimbulkan masalah kesehatan. Ya, jadi intinya pesannya adalah kita harus menerapkan yang namanya universal precaution, ya, artinya kewaspadaan umum, kewaspadaan universal. Kita harus memperlakukan semua sama. Yang kita lakukan adalah tadi 5T dan 5M dan 3T. Iya. Terima kasih. Terima kasih kembali Prof. Amin Subandrio untuk pengetahuannya pada kali ini. Jadi prokesnya harus ketat terhadap diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga dan lain-lain. Itu saja. Jangan dipikirin ini varian apa. Kalau ada varian baru, baca saja sebagai sebuah pengetahuan, tapi ini adalah COVID-19. Penanganannya adalah protokol kesehatan yang ketat. Prof. Amin, Pak Alex, Kang Diki, terima kasih untuk obrolan kita pagi hari ini dan wawasannya. Mudah-mudahan menjadi bagian kita untuk terus meningkatkan disiplin menghadapi pandemi COVID-19. Sampai ketemu, salam sehat untuk Anda bertiga. Terima kasih. Sama-sama.